Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan berita kali ini, saya akan membacakan 2 berita dan 1 sumbernya dan sedikit komentar yang saya berikan. Saya bacakan berita dari bloombergtechnos.com ya, pada tanggal 3 Januari 2025, beberapa hari yang lalu. Judulnya, Lelang SRBI Perdana 2025, laris manis, Sun jadi tumbal. Menarik nih judulnya ya. Ditulis oleh Bloomberg Technos Jakarta, animo investor dalam lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia, disingkat SRBI, yang perdana digelar tahun 2025 pada hari ini ketika berita diturunkan ya, melesat tinggi di tengah tekanan yang masih dihadapi oleh rupiah serta lonjakan imbal hasil surat utang negara. Nah, kembali tingginya animo investor di instrumen operasi moneter yang jadi salah satu andalan Bank Indonesia menarik modal asing untuk masuk, di satu sisi bisa diharapkan sebagai sinyal optimisme minat asing yang belakangan memudar. Nah, namun, kata Bloomberg lebih lanjut, hal itu juga dikhawatirkan menjadi sinyal ancaman bagi likuiditas di pasar surat utang negara karena investor cenderung memburu SRBI yang memberikan yield lebih tinggi. Nah, mengutip publikasi hasil lelang siang hari ini, ya tanggal 3 itu, nilai penawaran yang masuk dalam SRBI mencapai 54,4 triliun. Nilai incoming bids itu melonjak 241% dibanding minat yang terukur dalam lelang SRBI akhir tahun lalu. Sekedar informasi tambahan dari saya, lelang SRBI ini dilakukan tiap minggu ya, tiap minggu. Nah, lanjut, para investor berbondong-bondong menyerbu SRBI tenor terpanjang 12 bulan dengan membukukan minat hingga 36,52 triliun. Disusul oleh SRBI tenor 6 bulan yang diminati hingga 16,49 triliun. Ini dalam satu kali lelang ya, lelang tanggal 3 yang lalu. Dan SRBI bulan yang mencatat incoming bids terkecil sebesar 1,38 triliun. Bukan hanya itu, kata Bloomberg, para peserta lelang juga meminta yield lebih rendah ketimbang lelang sebelumnya. Jadi memberikan harga yang lebih baik dari sisi Bank Indonesia ya. Nah, untuk seri favorit SRBI 12 bulan, yield rata-rata diminta turun ke kisaran 7,29%. Padahal dalam lelang sebelumnya permintaan bunga dari peserta lelang mencapai 7,36%. Sedangkan untuk seri lain, permintaan bunga diskonto dari investor tidak bergerak banyak. Jadi yang 12 bulan ya yang mengalami penurunan. Malahan untuk tenor 6 bulan, investor menaikkan dari 7,21% menjadi 7,24%. Tapi perlu dicatat ya, ini penawaran dari pihak yang ikut lelang. Nanti kita lihat harga yang dimenangkan berapa atau yield yang dimenangkan. Jadi harga dengan yield itu berhubungan ya. Tapi biasanya pemberitaan lebih suka menyebutnya yieldnya dari sisi yield, bukan dari sisi harga. Nah, tercatat untuk kata Bloomberg, minat yang tinggi dalam lelang perdana SRBI di tahun yang baru, ditambah permintaan yield yang lebih rendah, memberi keleluasan bagi Bank Indonesia dalam menetapkan yield pemenang. Tercatat untuk pertama kalinya sejak 8 November, berarti 2 bulan ya. Saya ulangi lagi, lelang dilakukan tiap minggu. Nah, tingkat bunga diskonto SRBI diturunkan oleh Bank Indonesia. Jadi ini yang menang, ya, yang akhirnya deal menjadi tingkat suku bunga atau yield, tingkat suku bunga bersih ya. Nah, BI memberikan bunga diskonto sebesar 7,26%, turun dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar 7,29%. Tapi tipis ya turunnya ya.
Selain itu, BI juga terindikasi menjual lebih banyak SRBI dalam lelang kali ini. Nah, jadi yang masuk tadi kurang lebih 54-an triliun, namun yang dimenangkan itu 15 triliun. Tapi tetap 15 triliun ini sangat banyak ya untuk dibandingkan dengan lelang minggu sebelumnya. Ya, hampir 10 kali lipat dibanding lelang terakhir yang cuma 1,28 triliun. Nah, namun Bloomberg melanjutkan beritanya dengan memberikan penilaian ini aja. SRBI menekan pasar Sun, begitu subjudulnya. Lelang SRBI perdana tahun 2025 yang memberi sinyal lebih optimis itu nyatanya masih belum banyak membantu rupiah. Nah, ini konklusi dari jurnalis atau redaksi Bloomberg Technos ya. Rupiah sampai siang hari ini tanggal 3 tadi maksudnya masih tertekan melemah di kisaran 16.225 rupiah atau terdepresiasi ya 0,18%. Memang di tengah pergerakan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan oleh the greenback ya. Tekanan yang dihadapi oleh rupiah masih berepicentrum dari pasar global yang cenderung suram bagi mata uang emerging market. Jadi ini merata ya. Nah, selain itu tekanan jual di pasar surat utang negara agaknya juga makin memperberat pamor rupiah. Mayoritas tingkat imbal hasil Sun terpantau naik. Jadi dihubungkan dengan Sun nih. Meskipun tadi SRBI banyak diminati, tapi Sun justru tingkat imbal hasilnya terpaksa naik agar masih diminati. Jadi ada tekanan jual yang melemahkan harga obligasi. Jadi kalau harganya turun itu yieldnya naik kalau dalam konteks Sun ya. Nah, mengacu Bloomberg sampai perdagangan tengah hari, yield Sun 2 tahun masih melanjutkan kenaikan ke 7,06% yieldnya ya. Sedangkan yang 5 tahun bertahan di 7%, adapun tenor 10 tahun juga naik sedikit ke 7%. Berdasarkan laporan Bank Indonesia hingga data settlement 24 Desember lalu, jadi dia mengutip Bank Indonesia untuk arus masuk asing ke modal Sun ini, pemodal asing mencatat pembelian bersih SRBI ya, jadi selama setahun ya 167,83 triliun asing masuk membeli SRBI. Saya tambahkan sedikit, SRBI ini saya ulangi dari atas tadi, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia itu adalah surat utang jangka pendeknya Bank Indonesia ya. Nah, Sun adalah surat utang negara atau SBN-nya pemerintah. Nah, sementara kata laporan Bloomberg Technos ini mengutip BI, surat berharga negara tuh hanya 37,94 triliun dan di saham 15,61 triliun. Nah, begitu ditulisnya. Saya tampilkan juga ini dari lamannya Bank Indonesia, bentuknya begini, pengumuman hasil lelang ini tanggal 3 Januari ya, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, di situ informasi yang dari ini yang diolah menjadi berita tadi, tentang jangka waktu, tentang nomor seri, tentang penawaran, tentang yang dimenangkan, dan seterusnya, tentang 15 triliun yang kemudian diterbitkan. Jadi data ini tiap minggu ya dirilis oleh Bank Indonesia, pengumuman lelangnya dan hasil lelangnya. Nah, saya bacakan satu lagi berita secara lebih cepat yang baru diturunkan tanggal 6 kemarin ya oleh Bloomberg, terhubung ini beritanya. Judulnya adalah belanja investor asing di surat utang RI terendah sejak 2011. Nah, mari kita baca. Kinerja pasar domestik sepanjang tahun ini kurang menggembirakan bila menilik capaian pertumbuhan indeks saham dan surat utang. Pelemahan rupiah yang membukukan kemerosotan hingga 4,38% sepanjang tahun lalu, tahun 2024, menjadi salah satu faktor yang membuat daya tarik berinvestasi di pasar keuangan Indonesia jadi lebih berisiko. Nah, lanjut ya, para pemodal asing terindikasi mengurangi penempatan aset di instrumen-instrumen investasi portofolio berdenominasi rupiah. Nilai pembelian asing pada 2024 selama setahun ya di pasar surat utang negara SBN lah, misalnya menjadi yang terkecil sejak tahun 2011 di luar periode pandemi ya 2020, 2021 dan goncangan inflasi global 2022. Di luar 3 tahun itu sejak 2011 ini adalah yang terendah.
Investor asing terindikasi, ini menurut Bloomberg nih, banyak mengalihkan sebagian besar dana mereka di aset-aset tenor jangka pendek ya. Ya, tenor itu ya jangka waktu pendek yang masih memberikan imbal hasil atraktif. Itu terjadi seiring peningkatan risiko pasar yang bersumber dari kian tingginya ketidakpastian ekonomi global, terutama menyangkut apa yang terjadi di Amerika Serikat, negara dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia saat ini. Disebut-sebut oleh Bloomberg kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang menggelorakan lagi risiko perang dagang, ancaman kebangkitan inflasi di Amerika Serikat, fragmentasi perdagangan global, serta prospek bunga acuan menjadi faktor-faktor utama yang membuat pemodal global mengurangi posisinya di negara berkembang emerging market termasuk Indonesia. Kembali Bloomberg mengacu kepada laporan Bank Indonesia yang di berita sebelumnya sudah disebut, itu tentang pembelian bersih di pasar SBN yang tipis ya, hanya 34,59 triliun. Padahal 2023 itu 80,45 triliun, jadi rendah lah. Lalu juga dikutip berdasarkan data Kementerian Keuangan RI yang dikompilasi oleh Bloomberg Technos, kepemilikan asing di SBN selama 2024 hanya bertambah 37,44 triliun menjadi sebesar 879,53 triliun. Terakhir kali, menurut Bloomberg, investor asing membukukan pembelian SBN dengan nilai lebih kecil dari itu adalah pada 2011 silam. Jadi kecil, ini mengulang kembali berita sebelumnya tapi dengan lebih detail. Nah, di paragraf berikut ini soal kontrak pada saat COVID memang terjadi kontraksi ya, berarti malah terjadi penjualan SBN. Nah, dilanjut lagi, ini informasi tambahan-tambahan, lalu ada grafik tentang kepemilikan asing di SBN yang menurun di tahun 2024 ini, atau hanya naik tipis ya. Jadi kalau dibandingkan tahun-tahun lampau sebelum pandemi jauh ya. Lanjut, sementara di pasar saham mengacu laporan Bank Indonesia, pemodal asing tadi seperti di berita pertama mencatat posisi net buy 15,74 triliun. Jadi ini capaian positif sih, karena pada tahun 2023 asing mencetak net sell hingga 10,74 triliun di pasar saham RI. Tapi saya kasih komentar, tetap ini angka-angka yang terlalu tipis ya. Lebih lanjut, Bloomberg menulis penempatan dana investor global yang relatif kecil penambahannya di SBN diduga karena asing banyak mengalihkan ke aset rupiah tenor pendek sebagai upaya mengurangi exposure risiko sekaligus memburu imbal hasil yang lebih menarik. Nah, disebutkan di sini ya, seperti memperkuat berita sebelumnya, salah satunya adalah membeli sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Jadi selama 2024 161,99 triliun ya, berlipat ya, beberapa kali lipat dibandingkan SBN dan saham. Nah, mengapa? Dijelaskan oleh Bloomberg, nih SRBI memberikan imbal hasil lebih menarik karena lebih tinggi melampaui SBN di tenor yang sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan surat RI tenor jangka panjang. Jadi SRBI ini sudah jangka pendek, yieldnya bagus ya, gede ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi yield atau bunga diskonto SRBI tenor terpanjang yang 12 bulan rata-rata di tahun 2024 7,16%, bahkan pernah menyentuh 7,53% pada 8 Mei. Bandingkan dengan surat Sun, ini menurut Bloomberg nih, tenor 12 bulan itu rata-rata di 6,43% yieldnya, dan tertinggi hanya di 6,88%. Nah, dilanjut lagi bahkan melampaui yield Sun yang 10 tahun yang tenornya lebih panjang. Nah, lalu disimpulkan dengan tawaran bunga diskonto yang menggiurkan, tidak heran bila para pemodal asing lebih suka parkir di SRBI dan pada saat yang sama mengurangi penempatan di SBN yang tenornya lebih panjang, tapi malah memberikan yield lebih rendah. Ini begitu ya. Nah, ada subjudul lagi dari tulisan di Bloomberg ini, minat asing memudar. Jadi meski investor asing mencatatkan belanja terbesar di SRBI, nyatanya minat para pemodal global menempatkan dana di instrumen tersebut makin susut belakangan ini.
Nah, jadi tetap susut meskipun masih banyak ya ketika terjadi perubahan ekspektasi di pasar global. Nah, data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia terakhir hingga posisi November, kepemilikan asing mencapai 243,70 triliun. Itu yang terendah selama beberapa bulan terakhir. Padahal, jadi kurang lebih begitu. Diinformasikan juga kepemilikan asing itu di pasar sekunder itu juga tinggal 25,14% dari total outstanding SRBI. Jadi SRBI yang diterbitkan itu tetap ternyata lebih banyak diserap oleh investor domestik ya. Asingnya masih di kisaran 25-27% ini. Nah, informasinya lebih detail lagi diberikan oleh Bloomberg. Kini penguasa RBI terbesar di pasar sekunder adalah perbankan lokal dengan kepemilikan mencapai 601,69 triliun, setara dengan 62,08% dari outstanding. Nah, jadi kira-kira informasi ini disebut juga soal investor lokal dari industri dana pensiun, asuransi, serta reksadana. Jadi SRBI yang sebenarnya lebih dimaksudkan untuk investor asing, ya kalau dia kurang tertarik terhadap SUN, dia bisa pindah ke SRBI kurang lebih. Tapi jangan lupa ya, SRBI ini oleh Bank Indonesia sebagai surat utang jangka pendek, underlying-nya adalah SBN. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan itu dengan underlying SBN. Jadi dengan demikian maksudnya biar SBN-nya tidak liar ya, tidak lompat-lompat harganya maupun yield-nya atau kepemilikannya. Lanjut lagi ini dalam kajian yang pernah dilansir beberapa waktu lalu, analis menyoroti risiko bila laju kepemilikan investor asing di SRBI kalah oleh laju investor lokal. Nah kan, begitu kesimpulannya. Nah, arus masuk asing yang lebih rendah dan pembelian SRBI oleh investor domestik yang lebih tinggi bisa memicu efek crowding out yang serius, kata Head of Research Bahana Sekuritas. Dikutipnya begitu ya. Pak Satria Sambiantoro. Jadi kurang lebih mestinya kan karena dia dirancang untuk modal asing agar suplai valuta asing dalam negeri bertambah hingga membantu penguatan rupiah. Namun instrumen itu akhirnya menguras likuiditas dalam negeri yang seharusnya bisa disalurkan ke obligasi pemerintah atau pasar saham. Ini menurut pengamat tadi. Nah, dilanjut oleh Bloomberg membandingkan dua data yaitu posisi perbankan di SRBI dan SBN memperlihatkan tren yang berlawanan. Kepemilikan SBN oleh perbankan dalam 3 bulan terakhir tahun lalu itu penurunan, nah, tetapi SRBI-nya naik kan. Nah, ini data-data lebih rincinya. Nah, adapun di pasar saham rata-rata nilai transaksi harian itu memang mencapai 12,9 triliun ya 2024. Sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun meski ada sedikit kenaikan rata-rata transaksi harian, kinerja IHSG pada tahun lalu menjadi yang terburuk di Asia Tenggara. Nah, dan seterusnya, ini jadi panjang nih tulisannya Bloomberg ini. Nah, intinya dia kaitkan juga dengan risiko defisit fiskal Amerika Serikat. Saya tidak selesaikan bacanya, silahkan dicek sendiri. Sekali lagi, dua berita Bloomberg Technos ini, lalu kita juga periksa dari hasil lelang SRBI, dan jika ada kesempatan saudara-saudara semua juga bisa memeriksa porsi kepemilikan SBN domestik di Kementerian Keuangan, maka akan ada kemungkinan komplikasi dan risiko yang meningkat terhadap likuiditas keuangan di Indonesia. Mudah-mudahan minggu-minggu depan, bulan depan keadaannya akan membaik.